3 tahun setelah perceraian, aku menemukan mantan ibu mertuaku mengemis di pasar. Ku beri dia 25 juta rupiah dan diam-diam mengikutinya pulang. Pemandangan di halaman rumahnya membuatku berlutut dan menangis. 3 tahun setelah perceraianku, kupikir hidupku akhirnya kembali tenang. Bukan kebahagiaan yang gemerlap, hanya sebuah kehidupan yang hening dan cukup damai, di mana setiap pagi saat aku bangun, hatiku tidak lagi terasa sakit seolah diremas seseorang. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor, bekerja sebagai akuntan di siang hari, memasak untuk diriku sendiri di malam hari, dan di akhir pekan, aku membersihkan rumah lalu tidur lebih awal. Teman-temanku berkali-kali mencoba menjodohkanku dengan berbagai pria, tetapi selalu kutolak. Setelah pernikahanku dengan Bima, aku tidak lagi punya keberanian untuk memulai hubungan baru. Ada luka yang dari luar tampak sudah sembuh, tetapi jika ada yang tak sengaja menyentuhnya, bagian dalamnya masih terasa sakit hingga ke tulang. Pagi itu, seperti pagi-pagi biasa lainnya, aku bangun lebih awal untuk pergi ke pasar karena di kulkas sudah tidak ada apa-apa lagi selain beberapa butir telur. Pasar pagi saat itu sangat ramai. Suara orang tawar-menawar, deru sepeda motor yang saling berdesakan, dan bunyi pisau beradu dengan talenan berpadu menjadi alunan suara yang akrab di sebuah pasar. Aku sedang memilih sayuran ketika dari belakang terdengar suara seorang wanita tua yang serak. "Mbak, boleh minta sedikit uang untuk beli bubur?" Tanganku berhenti bergerak. Entah mengapa, hanya satu kalimat itu saja sudah membuat punggungku terasa dingin. Suara itu begitu akrab hingga jantungku berdebar kencang. Perlahan, aku menoleh. Beberapa meter dariku, seorang wanita tua duduk di lantai semen di samping lapak ikan. Rambutnya yang putih acak-acakan, jaketnya lusuh dan pudar warnanya, dan sandal jepitnya yang putus diikat seadanya dengan tali rafia. Di hadapannya ada sebuah caping tua, di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang kertas lecek. Namun, yang membuatku tertegun bukanlah penampilannya yang menyedihkan, melainkan wajah itu. Aku membeku seolah dipaku ke tanah. "Ibu." Panggilan itu keluar dari mulutku tanpa sadar. Wanita tua itu terkejut dan mendongak. Benar, itu Ibu Santi, mantan ibu mertuaku. Wanita yang dulu selalu duduk angkuh di tengah ruang tamu, menunjuk wajahku dan memakiku, "Perempuan tidak bisa menjaga anak, masih punya muka apa jadi menantu di keluarga ini?" 3 tahun lalu, dialah yang memaksaku menandatangani surat cerai saat aku baru saja kehilangan anakku kurang dari sebulan. Dia juga yang hanya berdiri melipat tangan, melihatku membawa koper keluar dari rumah di tengah hujan deras tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menahanku. Dan sekarang, wanita yang selalu menganggap gengsi lebih penting dari nyawanya itu, sedang duduk mengemis di pasar. Ibu Santi menatapku tidak sampai 2 detik, lalu dengan panik menundukkan wajahnya. Kedua tangannya yang kurus dengan canggung menarik syal tua untuk menutupi separuh wajahnya, seolah takut dilihat orang lain. Pada saat itu, hatiku sama sekali tidak merasakan kepuasan seperti yang kubayangkan. Tidak ada perasaan siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Yang ada hanyalah rasa sesak yang aneh, seolah melihat sebagian masa laluku yang penuh penderitaan sedang sekarat di hadapanku. Aku melangkah mendekat. "Ibu, kenapa ibu bisa seperti ini?" Ibu Santi masih menunduk, suaranya bergetar. "Anda salah orang." Aku mengerutkan kening. "Ibu lihat saya. Saya Maya. Saya tidak kenal kamu," katanya lebih cepat, nyaris ingin memutus pembicaraan saat itu juga. Semakin ia bersikap begitu, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika hanya karena kemiskinan, reaksinya tidak akan setakut itu. Aku memerhatikannya lebih saksama dan baru sadar tangannya gemetar hebat, matanya terus melirik ke sana kemari seolah khawatir ada yang melihat. Aku berjongkok di hadapannya, merendahkan suaraku. "Bima di mana? Ratih di mana? Kenapa mereka membiarkan ibu mengemis di sini?" Begitu mendengar nama putranya, wajah Ibu Santi langsung memucat. Bibirnya terkatup rapat. Beberapa saat kemudian, barulah keluar satu kalimat dari mulutnya, "Saya bukan ibu mereka lagi." Aku tertegun, belum sempat memahami maksudnya.
seseorang lewat dan meletakkan uang 2.000 rupiah di capingnya sambil menggelengkan kepala kasihan. Kasihan, sudah tua masih harus mengemis. Ibu Santi buru-buru menunduk mengucapkan terima kasih berkali-kali. Pemandangan itu membuat tenggorokanku tercekat. Wanita yang dulu hanya memakai tas bermerek, yang kemana-mana selalu membanggakan putranya seorang manajer, kini harus menunduk berterima kasih untuk uang 2.000 rupiah. Aku terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ikut saya. Ibu Santi terkejut dan mendongak. Saya tidak mau kemana-mana. Saya bilang, ikut saya. Saya tidak butuh belas kasihanmu. Aku menatap lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, tidak lagi menghindar. Saya tidak mengasihani ibu, tapi saya juga tidak bisa membiarkan ibu duduk di sini. Mata Ibu Santi tiba-tiba memerah, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan. Aku membungkuk mengambil caping tuanya lalu mengulurkan tangan. Berdirilah, ia menatap tanganku sangat lama. Sebelum akhirnya dengan perlahan meletakkan tangannya di tanganku. Aku menggenggam tangan Ibu Santi, membantunya berdiri. Tangan itu terasa kering, dingin dan kurus. Tulang-tulangnya menonjol jelas di bawah kulit keriputnya. Hanya dengan gerakan ringan itu saja, aku terkejut. Tubuhnya begitu ringan, seperti selembar pakaian usang yang bisa jatuh hanya karena tertiup angin. Dulu Ibu Santi tidak seperti ini. Ia adalah wanita yang rambutnya selalu tertata rapi, pakaiannya licin disetrika. Lehernya dihiasi kalung emas, dan saat berbicara dengan tetangga, mulutnya selalu penuh kebanggaan akan putranya. Ia menarik tangannya kembali dengan cepat, seolah takut jika aku melihat lebih lama lagi, semua penderitaannya akan terlihat. Sudah kubilang aku tidak butuh bantuanmu, bisiknya sambil menatap lantai pasar. Tepat pada saat itu, perutnya berbunyi pelan. Suara itu terdengar di tengah riuh rendah pasar, tetapi cukup untuk membuat kami berdua terdiam, wajahnya memerah karena malu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengambil keping tuanya, meletakkan beberapa lembar uang di dalamnya, lalu memapahnya keluar dari pasar. Tidak jauh dari pasar, ada sebuah warung bubur kecil dengan atap seng rendah, dan meja kursi plastik yang sudah usang tetapi bersih. Aku memilih tempat duduk di sudut yang agak tersembunyi, memesankannya semangkuk bubur ayam panas, lengkap dengan sebutir telur dan segelas susu hangat. Ibu Santi duduk di hadapanku, kedua tangannya diletakkan di atas lutut, punggungnya sedikit membungkuk. Sesekali ia melirik ke arah pintu, takut ada yang lewat dan mengenalinya. Sikapnya yang waspada itu membuat hatiku tidak nyaman, karena itu bukan seperti orang miskin biasa, melainkan seperti seseorang yang sedang melarikan diri. Bubur dihidangkan, asapnya mengepul. Ibu Santi menatap mangkuk bubur itu. Tenggorokannya bergerak pelan. Aku mendorong sendok ke arahnya. Makanlah selagi panas, ia tidak menjawab, hanya menunduk dan menyendok bubur. Sendokan pertama, kedua, ketiga. Awalnya ia masih berusaha menjaga sikap, tetapi kemudian ia makan lebih cepat, nyaris tergesa-gesa. Bui. Jan pasti cikanas. Jasdak hingga batuk dan wajahnya memerah. Aku mendorong gelas air ke hadapannya, suaraku tanpa sadar melembut. Makan pelan-pelan saja, tidak ada yang akan merebutnya. Begitu kalimat itu kuucapkan, tangan Ibu Santi langsung berhenti di udara. Ia menatapku sekilas, lalu menunduk. Kedua matanya memerah, mungkin ia tidak menyangka. Setelah semua yang terjadi, aku masih bisa berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Ia mengambil gelas air, minum seteguk, lalu menelannya seolah menelan semua rasa malu yang menyesakkan tenggorokan. Kamu tidak perlu berbaik hati padaku, katanya serak. Aku tahu dulu aku memperlakukanmu dengan sangat buruk. Aku terdiam. Bukan karena tidak punya kata-kata, tetapi karena satu kalimatnya saja, sudah menyeret seluruh masa lalu kembali ke hadapanku. Hari-hari awal menjadi menantu di rumah Bima, aku pernah dengan tulus ingin menjadi menantu yang baik. Aku bangun pagi-pagi untuk memasak, pulang kerja langsung membereskan rumah. Setiap gajian, aku tidak segan membelikan hadiah untuk mertua. Kupikir, jika aku sabar dan sopan, lama-kelamaan Ibu Santi akan menyayangiku. Namun,
Ada orang yang tidak butuh alasan untuk membencimu. Ibu Santi merendahkan keluargaku yang tidak kaya. Ia mengejek ibuku yang hanya berjualan di pasar. Ayahku meninggal lebih awal, jadi keluargaku tidak punya sosok laki-laki yang bisa diandalkan. Ia pernah berkata di depan kerabat saat acara selamatan, "Menantuku ini memang rajin, tapi terus terang, latar belakang keluarganya tidak ada yang bisa dibanggakan." Aku mendengarnya dengan tenggorokan tercekat, tetapi tetap menunduk membereskan piring. Aku meyakinkan diri bahwa aku hidup dengan suamiku, bukan dengan omongan orang. Lalu aku hamil. Hari ketika tahu aku mengandung anak laki-laki, seluruh keluarga suamiku berubah sikap. Ibu Santi mulai membelikanku sarang burung walet dan susu. Setiap hari ia mengingatkanku untuk menjaga cucu laki-laki pertama keluarga mereka. Tapi perhatian itu bukan untukku, melainkan untuk bayi di dalam kandunganku. Aku paham, tetapi tetap menghibur diri bahwa setidaknya anakku disayangi. Aku memberinya nama panggilan Sancaka, karena setiap kali aku memanggilnya, bayi dalam perutku akan menendang pelan seolah menjawab panggilan ibunya. Musibah terjadi saat usia kehamilanku memasuki bulan ke-7. Hari itu hujan, tangga di rumah licin dan basah. Aku ingat betul. Aku sedang membawa baskom berisi pakaian ke bawah ketika aku terpeleset dan jatuh. Saat aku sadar di rumah sakit, perutku terasa kosong, kepalaku sakit seperti terbelah. Hal pertama yang kutanyakan adalah, di mana anakku? Bima memalingkan wajah, sementara Ibu Santi berdiri di dekat jendela dengan dingin berkata, "Sudah tidak ada. Nasibmu memang tidak bisa menjaganya, jadi jangan bertanya lagi." Kupikir tidak ada rasa sakit yang lebih besar dari momen itu, tetapi aku salah. Saat aku masih terbaring di ranjang rumah sakit, begitu lemah hingga untuk duduk saja perlu dibantu perawat, Ibu Santi meletakkan surat gugatan cerai di hadapanku. Ia mengatakannya dengan jelas, kata demi kata. "Keluarga ini tidak akan menampung perempuan pembawa sial. Kamu masih muda, pergilah kemanapun kamu mau, jangan menghantui rumah ini lagi." Aku menatap Bima, menunggu satu kata pembelaan darinya, tetapi ia hanya diam, matanya menghindariku, seolah aku adalah beban yang harus segera dibuang. Ratih, adiknya, bahkan lebih kejam, ia melipat tangan dan berkata, "Tanda tangani saja Mbak, biar lebih mudah. Mbak di sini juga mau apa lagi? Anak sudah tidak ada, ibu kalau lihat Mbak malah tambah sedih." Aku ingat aku menandatanganinya dengan tangan gemetar. Goresan tanda tanganku hari itu begitu kacau hingga aku sendiri tidak mengenalinya. Aku tidak hanya menandatangani surat cerai, aku menandatangani akhir dari kepercayaan, cinta, dan impian menjadi seorang ibu yang baru saja hancur lebur. Aku keluar dari rumah mereka dengan sebuah koper kecil. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang bertanya aku akan pergi kemana. Di tengah hujan malam itu, aku berdiri lama di depan gerbang rumah mertuaku, memeluk perutku yang sudah kosong. Aku berjanji pada diri sendiri, mulai sekarang aku harus terus hidup, meskipun aku tidak tahu untuk apa. 3 tahun berlalu, aku berusaha mengubur semuanya dalam-dalam. Namun hari ini, orang yang telah mengusirku dari rumah itu duduk di hadapanku, menunduk di samping semangkuk bubur panas, tua, lapar, dan gemetar. Aku menatap Ibu Santi. Hatiku terasa sakit sekaligus dingin. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan takdir dengan mempertemukan kami dalam keadaan seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, kemunculannya bukan sekadar pertemuan kebetulan di pasar. Ada sesuatu yang sangat berat menekan pundaknya. Begitu berat hingga seorang wanita yang rela mati demi gengsi pun harus menunduk untuk mengemis. Ibu Santi menghabiskan buburnya, tetapi caranya meletakkan sendok masih sangat hati-hati. Ia tidak berani menatapku langsung, hanya menyeka sudut bibirnya dengan lengan bajunya lalu menarik tas kain tuanya mendekat ke pangkuannya. Melihat gerakannya, hatiku semakin berat. Seseorang yang pernah tinggal di rumah 3 lantai yang luas, yang dulu bisa memerintah siapa saja, kini memeluk erat tas butut seolah itu adalah seluruh hartanya yang tersisa. Aku memesankannya segelas air hangat lagi. Ia menggeleng pelan, "Sudah cukup. Aku harus pergi." Aku menahan tangannya. "Ibu tinggal di mana sekarang?" Ia tertegun.
Hanya sebuah pertanyaan biasa, tetapi raut wajahnya langsung berubah. Ia melihat keluar warung, suaranya menghilang. Aku tinggal sementara di suatu tempat. Jangan tanya lagi. Aku menatapnya lama. Suatu tempat itu di mana? Rumah Bima di mana? Ratih di mana? Kenapa mereka membiarkan ibu mengemis seperti ini? Begitu mendengar nama Bima dan Ratih, tangan Ibu Santi gemetar hebat. Gelas air di hadapannya bergetar, nyaris tumpah. Ia buru-buru menarik tangannya, menyilangkannya erat-erat, kuku-kukunya menancap ke kulit hingga memutih. Jangan sebut mereka, katanya dengan suara serak. Aku mengerutkan kening. Kenapa tidak? Bagaimanapun ibu adalah ibu kandung Bima. Dulu Ratih sangat membela ibu. Kenapa sekarang ibu jadi seperti ini dan tidak ada yang peduli? Ibu Santi tertawa kecil, tetapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa getir seseorang yang telah didorong ke jurang oleh darah dagingnya sendiri. Ia menatap permukaan meja, matanya yang keruh menerawang. Saya bukan ibu mereka lagi. Kalimat itu membuat punggungku merinding. Aku pernah mendengar banyak kata-kata kejam darinya, tetapi belum pernah aku mendengarnya berbicara tentang anak-anaknya dengan nada putus asa seperti itu. Aku hendak bertanya lebih lanjut, tetapi Ibu Santi buru-buru berdiri. Mungkin ia takut aku akan mengorek lebih dalam. Tas kain di kursi tertarik dengan tergesa-gesa, membuat isinya berjatuhan ke lantai keramik. Aku membungkuk untuk membantu memungutnya. Tetapi tanganku langsung terhenti. Di lantai ada selembar obat penurun panas untuk anak-anak, sekotak susu kecil untuk balita usia 1,3 tahun, dan sebuah mobil mainan tua berwarna merah yang salah satu rodanya sudah hilang. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mendongak menatapnya. Barang-barang ini untuk siapa, Bu? Ibu Santi tampak seperti tertangkap basah melakukan sesuatu yang terlarang. Ia merebut lembaran obat dari tanganku, meraup kotak susu dan mobil mainan, memasukkannya kembali ke dalam tas, lalu memeluknya erat-erat di dada. Bukan apa-apa. Ini pemberian orang. Aku hanya menyimpannya. Aku menatap lurus ke matanya. Orang memberi obat dan susu anak-anak untuk ibu simpan? Ia menghindari tatapanku, bahunya bergetar. Jangan tanya lagi, kumohon. Dua kata kumohon yang keluar dari mulut Ibu Santi membuatku terdiam. Wanita yang pernah menyuruhku berlutut di ruang tamu untuk meminta maaf karena menjatuhkan semangkuk sup. Wanita yang pernah mengatakan aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Kini, ia merendahkan suaranya memohon padaku. Sikapnya itu justru memunculkan tanda tanya besar di kepalaku. Seseorang yang begitu lapar hingga harus mengemis untuk membeli bubur. Kenapa di dalam tasnya ada susu anak-anak? Seseorang yang tidak punya tempat tinggal, kenapa masih membeli obat penurun panas untuk balita, dan mobil mainan tua itu, untuk apa ia menyimpannya jika di sekitarnya tidak ada anak kecil? Aku merasa di balik pakaian kompang camping dan penampilan yang menyedihkan itu, ada lebih dari sekadar kemiskinan. Ada sebuah rahasia yang terkubur rapat, dan Ibu Santi sedang menggunakan sisa tenaganya untuk menyembunyikannya. Aku tidak memaksanya menjawab. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi mobile banking. Melihat itu, Ibu Santi panik melambaikan tangan. Kamu mau apa? Aku menanyakan nomor rekeningnya. Ia terus menggeleng. Tidak perlu. Aku tidak mau menerima uangmu. Aku menatapnya, suaraku merendah. Ibu jangan mengemis lagi di pasar. Bagaimanapun masa lalu kita, saya tidak ingin melihat ibu mati kelaparan di jalan. Bibirnya terkatup, matanya memerah. Tetapi ia tetap menolak. Aku tidak pantas kamu bantu. Pantas atau tidak, itu urusan saya. Kataku tegas. Sebutkan nomor rekening ibu. Ia terdiam sangat lama. Mungkin karena lapar, lelah, atau karena di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih penting daripada harga diri. Akhirnya, dengan gemetar, ia menyebutkan serangkaian angka. Aku mentransfer 25 juta rupiah. Ketika notifikasi transaksi berhasil muncul, Ibu Santi menatap layar ponselku seolah tidak percaya. Tapi ia tidak terlihat senang atau lega. Sebaliknya, air matanya tiba-tiba jatuh, butiran keruh mengalir di pipinya yang tirus. Ia memeluk tas kainnya, mulutnya bergumam sangat pelan.
Dia punya susu sekarang, dia punya obat. Syukurlah, syukurlah. Aku mendengar setiap katanya dengan jelas. Kepalaku terasa pening. Aku langsung bertanya. Dia itu siapa? Ibu Santi tersentak seolah baru sadar dari lamunan. Ia menyeka air matanya dengan cepat, menggeleng. Bukan siapa-siapa. Jangan pedulikan. Aku menatapnya tajam. Ibu baru saja bilang dia punya susu dan obat, dia itu anak siapa? Ia bangkit, buru-buru meraih tasnya. Aku harus pergi. Aku ikut berdiri. Ibu belum menjawab saya. Ia mundur selangkah, suaranya bergetar tetapi lebih tegas. Maya, anggap saja aku memohon padamu. Kamu sudah membantuku, jadi jangan ikuti aku, jangan tanya apa-apa lagi. Urusan keluargaku sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan berjalan dengan cepat, begitu cepat hingga tidak terlihat seperti orang yang baru saja kelaparan dan lemah. Aku terdiam di warung, mataku mengikuti punggungnya yang bungkuk hingga hilang di balik pintu. Di dalam hatiku, ada firasat yang sangat kuat. Jika hari ini aku membiarkannya pergi, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah tahu kebenaran di balik tas kain itu. Aku meletakkan uang di atas meja, mengambil tasku, lalu melangkah keluar. Di tengah keramaian pasar, aku melihat Ibu Santi memeluk erat tasnya dan berbelok ke sebuah gang kecil di belakang deretan lapak ikan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu diam-diam mengikutinya. Aku mengikuti Ibu Santi melewati gang sempit di belakang pasar, menjaga jarak agar ia tidak menyadarinya. Gang itu sempit dan lembab. Di kedua sisinya ada dinding-dinding kusam berlumut, dan kabel listrik menjuntai kusut seperti sarang laba-laba di atas kepala. Bau amis dari pasar masih tercium di udara, bercampur dengan bau selokan yang membuatku sedikit mual. Ibu Santi berjalan sekitar 20 meter di depanku. Punggungnya bungkuk, tetapi langkahnya anehnya cepat. Semakin kulihat, semakin aneh. Wanita yang tadi gemetar sampai tidak kuat memegang sendok, kini memeluk tas kainnya erat-erat dan melintasi setiap tikungan dengan gesit, seolah jika ia terlambat sedikit saja, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesekali ia menoleh ke belakang. Setiap kali itu terjadi, aku buru-buru bersembunyi di balik warung, tembok, atau pura-pura melihat ponsel. Jantungku berdebar begitu kencang. Setelah berjalan beberapa saat, Ibu Santi berhenti di depan sebuah apotek kecil di sudut jalan. Aku berdiri di seberang jalan, pura-pura memilih pisang di gerobak seorang pedagang asongan, sementara mataku tidak lepas darinya. Melalui kaca yang agak buram, aku melihatnya menunjukkan lembaran obat tadi kepada apoteker sambil berbicara dengan tergesa-gesa. Apoteker itu menggeleng lalu mengambil sebotol sirup batuk dan sebungkus obat penurun panas anak-anak, meletakkannya di atas meja. Ibu Santi membuka tasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang lecek, menghitungnya berulang kali. Akhirnya, ia mengeluarkan ponselnya, mungkin menggunakan uang yang baru saja kutransfer untuk membayar. Melihat itu, hatiku semakin bingung. Ia benar-benar sedang merawat seorang anak. Bukan sekadar menyimpan barang milik orang lain, atau menemukannya di jalan seperti yang ia katakan. Seseorang yang kelaparan hingga harus mengemis, tetapi begitu punya uang, hal pertama yang ia lakukan adalah membeli obat untuk anak kecil. Siapa anak itu? Anak Ratih? Keponakannya? Atau anak yang ia pungut? Ratusan pertanyaan berputar di kepalaku, tetapi tidak ada satupun yang bisa menenangkan debaran jantungku. Setelah dari apotek, Ibu Santi berjalan lagi dan mampir ke sebuah warung nasi sederhana di pinggir jalan. Ia tidak makan, hanya membeli sebungkus bubur putih, dan meminta penjualnya menambahkan sedikit air panas. Selanjutnya, ia mampir ke sebuah toko kelontong kecil, membeli sekotak susu formula, jenis yang pernah kulihat di internet saat aku masih hamil. Aku ingat betul, dulu aku bahkan menyimpan daftar barang yang harus kubeli untuk anakku. Susu, popok, botol, kereta dorong. Dulu, hanya dengan melihat sepasang kaos kaki bayi saja, sudah membuat mataku berkaca-kaca karena bahagia. Namun, semua itu terkubur dalam satu kalimat dingin. Sudah tidak ada. Ibu Santi memeluk bungkus bubur, kotak susu, dan kantong obat itu di dadanya seolah itu adalah benda paling berharga.
Aku terus mengikutinya, langkahku terasa semakin berat. Firasatku semakin kuat. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran, melainkan seperti ada seutas tali tak kasat mata yang menarikku menuju sebuah kebenaran yang ingin sekaligus kutakuti untuk ku ketahui. Akhirnya, ia berbelok ke sebuah gang yang lebih dalam. Tempat ini sangat berbeda dari pasar yang ramai di luar sana. Rumah-rumah di sini kecil dan tua, gerbang besinya berkarat, dan di dindingnya tertempel banyak brosur iklan yang sudah sobek. Setelah melewati beberapa rumah, ia berhenti di depan sebuah rumah petak yang tersembunyi di bawah pohon mangga tua. Halaman rumahnya penuh daun kering, beberapa pot tanaman pecah tergeletak di sudut, dan pintu kayunya begitu lapuk hingga salah satu engselnya nyaris lepas. Aku bersembunyi di luar gerbang. Tanganku mencengkeram erat tali tasku. Begitu Ibu Santi mendorong pintu dan masuk ke halaman, dari dalam rumah terdengar suara batuk anak kecil yang parau, sangat pelan, sangat lemah, tetapi jelas itu suara anak kecil. Seluruh tubuhku membeku. Ibu Santi buru-buru melangkah lebih cepat, suaranya bergetar tetapi lembut. "Sancaka, nenek pulang nak. Jangan lari, biar nenek masuk." Mendengar nama itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Sancaka, tidak mungkin. Itu nama panggilan yang kuberikan untuk anakku di dalam kandungan. Tidak banyak yang tahu nama itu, hanya aku, Bima, dan Ibu Santi. Saat masih hamil, setiap malam aku sering mengusap perutku sambil berkata, "Sancakanya Mama, tidur yang nyenyak ya." Bima pernah tertawa dan bilang nama itu terdengar terlalu gagah. Tetapi aku menyukainya. Aku menyukainya karena tendangannya begitu cepat dan ringan, seperti seekor sancaka kecil yang berlari di dalam rahimku. Dari dalam rumah yang gelap, seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun berlari keluar dengan sempoyongan. Tubuhnya lebih kurus dari anak-anak seusianya, rambutnya agak pirang karena kekurangan gizi, dan ia memakai pakaian bekas yang kebesaran. Ia memeluk kaki Ibu Santi, mendongak, suaranya serak karena batuk. "Nenek, aku lapar." Dua kata nenek itu bagaikan palu yang menghantam kepalaku. Aku berdiri membeku di luar gerbang. Semua suara di sekitarku lenyap. Aku tidak lagi mendengar suara kendaraan di luar gang. Tidak lagi mendengar desau angin di antara daun mangga. Juga tidak mendengar jelas apa yang dikatakan Ibu Santi untuk menenangkan anak itu. Di mataku saat itu, hanya ada wajah anak itu. Wajah kecil yang pucat, tetapi hidung dan dahinya begitu mirip dengan Bima hingga hatiku terasa sakit. Dan matanya, mata hitam legam itu, mirip denganku di foto masa kecil yang disimpan ibuku. Ibu Santi duduk, membuka bungkus bubur, meniupnya, lalu menyuapi anak itu. Anak itu makan dengan lahap, tetapi setiap beberapa suap ia batuk. Ketika Ibu Santi menggulung lengan bajunya untuk menyeka keringat, aku melihat di pergelangan tangan kiri anak itu ada sebuah tanda lahir kecil berbentuk butiran beras. Darah di tubuhku seolah membeku. Keluarga ibuku punya tanda lahir seperti itu. Ibuku punya, aku punya. Dan saat masih hamil, aku pernah bercanda dengan Bima, "Kira-kira anak kita nanti mewarisi tanda lahir dari keluarga Mama tidak ya?" Aku mundur selangkah, nyaris tersandung batu bata. Tepat pada saat itu, anak itu bergerak, dan kalung perak di lehernya terlepas dari kerah bajunya. Liontin kecilnya sudah banyak goresan, tetapi aku masih bisa melihat dengan jelas sebuah huruf terukir samar di dalamnya. S. Itu kalung yang kupli. Saat usli kehamilanku, 6 bulan. Aku membawanya untuk diukir dengan nama panggilannya, berencana akan memakaikannya saat ia selapanan. Setelah diberitahu anakku meninggal, aku mencarinya kemana-mana tetapi tidak ketemu. Ibu Santi saat itu hanya berkata dengan dingin, mungkin tidak sengaja dibuang perawat atau hilang, dan aku percaya. Bodohnya aku percaya semua itu. Kakiku lemas. Aku mendorong gerbang dan melangkah masuk. Suara desitan gerbang membuat Ibu Santi terkejut dan menoleh. Begitu melihatku, wajahnya pucat pasi, bungkus bubur di tangannya nyaris jatuh. Anak itu juga menoleh ke arahku, matanya yang besar menatapku dengan polos dan heran. Aku melangkah beberapa kali lagi, lalu tidak sanggup berdiri. Kedua lututku ambruk di atas halaman yang penuh daun kering,
Air mataku mengalir deras. Aku menatap anak itu, menatap tanda lahir di tangannya, menatap kalung perak di lehernya. Tenggorokanku tercekat hingga nyaris tidak bisa bernapas. Akhirnya, dengan suara gemetar, aku bertanya, "Dia, anakku, kan?" Ibu Santi menatapku seolah melihat hantu, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Ia buru-buru memeluk erat anak itu. Sancaka, yang sedang memegang sendok plastik, juga terkejut dengan suaraku. Matanya yang hitam legam menatap wanita asing yang sedang berlutut di halaman. Ia merapat ke neneknya, tangan mungilnya mencengkeram baju usang neneknya. Aku merangkak mendekat, kedua lututku terasa perih bergesekan dengan tanah. Tapi saat itu aku tidak merasakan sakit. Aku hanya menatap anak itu, menatap kalung perak, menatap tanda lahir di tangannya. Seluruh tubuhku gemetar. Tahun itu anakku tidak meninggal, kan? Tanyaku. Suaraku pecah. Apa yang kalian lakukan pada anakku? Ibu Santi mundur, memeluk anak itu lebih erat. Maya, tenang dulu. Aku tertawa. Air mata terus mengalir. Tenang? Ibu suruh aku tenang bagaimana? 3 tahun ini aku hidup seperti mayat hidup karena mengira anakku sudah tiada. 3 tahun ini aku menyalahkan diriku sendiri, aku bermimpi mendengar anakku menangis setiap malam. Dan sekarang, anakku berdiri di hadapanku, dan ibu menyuruhku tenang? Sancaka ketakutan dan mulai menangis. Tangisannya seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku langsung berhenti. Mencoba menelan rasa sesak di dada. Anak ini tidak bersalah, ia terlalu kecil untuk mengerti mengapa orang dewasa begitu menderita. Aku mengulurkan tangan. Tetapi belum berani menyentuhnya, takut membuatnya takut. Dengan suara gemetar, aku berbisik, Sancaka, namamu Sancaka, kan? Anak itu menatapku. Air mata masih menggenang di pelupuk matanya. Ia menoleh ke arah Ibu Santi, seolah bertanya apakah ia boleh menjawab. Ibu Santi menunduk, air matanya jatuh di atas rambut tipis anak itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihatnya menangis sungguhan. Bukan tangisan untuk menyalahkan atau memaksa, melainkan tangisan karena rasa bersalah yang begitu berat hingga tak tertahankan. Tiba-tiba Ibu Santi berlutut di hadapanku. Satu tangannya masih memeluk Sancaka, tangan lainnya mencengkeram tanah berdebu. Dia anakmu, katanya tercekat. Dia anakmu dan Bima. Tahun itu, dia tidak meninggal. Telingaku berdengung. Meskipun hatiku sudah menduganya, mendengar pengakuan langsung darinya tetap membuat duniaku seakan runtuh. Aku memegangi dadaku, terengah-engah, mulutku mengulang-ulang seperti orang gila. Tidak meninggal. Anakku tidak meninggal. Ibu Santi terisak. Waktu kamu jatuh dari tangga, kamu melahirkan prematur. Anaknya sangat lemah, harus dirawat di inkubator. Dokter bilang kalau dirawat dengan baik masih ada harapan hidup, tapi saat itu Bima sudah mau menceraikanmu. Aku mendongak. Bima sudah mau menceraikanku dari sebelumnya? Ibu Santi memejamkan mata, air mata mengalir melewati kerutan-kerutan di wajahnya. Dia sudah ada hubungan dengan Dewi sebelumnya. Perempuan itu tidak mau Bima masih terikat dengan mantan istri, apalagi kalau kamu menggunakan anak itu untuk menahannya. Aku mendengar setiap kata dan darahku seakan mendidih. Dewi. Nama itu pernah samar-samar ku dengar setelah kami bercerai. Orang-orang bilang Bima menikah lagi dengan cepat. Saat itu, aku terlalu sakit untuk peduli. Kupikir, jika pria sudah tidak setia, anggap saja aku sudah mati sekali lalu hidup kembali. Tapi aku tidak pernah menyangka, di balik perceraian itu ada sebuah skenario yang sudah dirancang saat aku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Ibu Santi melanjutkan dengan suara terputus-putus, Bima dan Ratih takut kalau kamu tahu anak itu masih hidup, kamu tidak akan mau menandatangani surat cerai. Mereka bilang, biarkan saja kamu percaya anak itu sudah tiada, nanti kamu akan melepaskannya dengan sendirinya. Aku saat itu juga bodoh. Kupikir cucu laki-laki adalah darah daging keluarga kami, jadi sudah seharusnya dirawat oleh keluarga ayahnya. Aku juga berpikir kamu lemah, keluargamu miskin, tidak akan sanggup merawat anak yang sakit-sakitan. Ia menampar wajahnya sendiri dengan keras.
Aku jahat sekali, Maya. Aku jahat sekali. Aku tidak menahannya. Amarah di dalam diriku begitu besar hingga tenggorokanku terasa kaku. Aku teringat hari itu. Ingat bagaimana Bima menghindari tatapanku. Ingat Ratih yang mendesakku menandatangani surat. Ingat Ibu Santi yang dengan dingin berkata anakku sudah tiada. Setiap kepingan memori yang sudah menyakitkan itu tiba-tiba berubah menjadi pisau tajam yang menusukku kembali. Ternyata bukan takdir yang merenggut anakku. Orang-orang yang pernah kusebut suami, ibu, dan adik ipar itulah yang telah merobek anakku dari pelukanku. Lalu setelah itu apa? Tanyaku. Suaraku begitu dingin hingga aku sendiri merasa aneh. Kalau kalian sudah merebut anakku untuk mempertahankan cucu laki-laki, kenapa sekarang dia tinggal di rumah reot ini? Kenapa dia sakit tapi tidak diobati? Kenapa ibu harus mengemis? Ibu Santi menunduk lebih dalam. Awalnya anak itu dibawa pulang, tapi dia lemah dan sering sakit. Biaya obatnya mahal. Bisnis Bima merugi, utangnya menumpuk. Dewi membencinya terang-terangan. Dia bilang anak itu adalah duri dalam daging. Bayanganmu yang masih tersisa di rumah. Ibu Santi tercekat, lalu melanjutkan, Ratih bahkan menyarankan untuk menaruhnya di panti asuhan biar tidak merepotkan. Dia bilang, buat apa merawat anak sakit-sakitan? Belum tentu nanti dia bisa hidup, cuma buang-buang uang. Aku menatap anakku, hatiku sakit seperti diremas. Anak yang seharusnya dipeluk ibunya, dibesarkan dengan kasih sayang, justru dianggap sebagai beban oleh ayah kandung dan bibinya sendiri. Aku menutup mulut, menahan isak tangis. Ibu Santi melanjutkan, saat itulah aku baru sadar. Aku sudah salah. Aku merebutnya dari ibunya, lalu tidak bisa melindunginya. Suatu malam, aku mendengar Bima berkata pada Dewi bahwa jika tidak ada yang mau mengadopsinya, bawa saja anak itu pergi jauh-jauh, yang penting jangan sampai dia kembali lagi. Aku sangat takut. Malam itu juga, aku membawanya kabur. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan yang gemetar. Sudah lebih dari setahun sejak saat itu. Aku tidak berani pakai identitas asli. Tidak berani pulang kampung. Tidak berani ke rumah sakit besar. Aku takut mereka menemukanku dan merebutnya lagi. Aku memandangi rumah tua itu, bungkus bubur yang sudah dingin, dan kantong obat yang tergeletak di teras. Semuanya tiba-tiba terasa begitu menyakitkan. Ibu Santi pernah bersalah, kesalahan yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tetapi pada saat ini, setidaknya ia telah menggunakan sisa hidupnya yang hancur untuk menjaga anakku tetap hidup. Aku tidak tahu harus membencinya dulu atau berterima kasih padanya dulu. Kedua perasaan itu berkecamuk di dalam diriku. Aku menoleh ke Sancaka, berusaha membuat suaraku selembut mungkin. Sancaka, sini sama tante sebentar, boleh? Anak itu menatap Ibu Santi. Ibu Santi mengangguk dengan gemetar. Ia perlahan berjalan ke arahku. Kakinya yang kecil dan kurus membuatku ingin menangis. Ketika ia sudah dekat, aku berlutut dan menyentuh pipinya dengan sangat lembut. Kulitnya terasa hangat karena demam. Aku tidak tahan lagi, aku menariknya ke dalam pelukanku. Bau keringat anak-anak, bau obat, bau susu basi di bajunya menyeruak ke hidungku. Aku memeluknya erat, air mata membasahi bahunya. Sancaka awalnya kaku karena asing, tetapi kemudian dengan sangat pelan ia meletakkan tangan mungilnya di bahuku. Hanya gerakan itu saja sudah cukup membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku mendongak menatap Ibu Santi. Suaraku gemetar, tetapi setiap kata terdengar jelas dan dingin. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh menyembunyikan anakku. Tidak ada lagi yang boleh memutuskan untuk, dan orang-orang yang telah merebutnya dariku, aku akan membuat mereka membayarnya. Kukira aku telah kehilangan anakku 3 tahun lalu. Tidak kusangka, yang merenggutnya dariku justru adalah orang-orang yang pernah kusebut keluarga. Aku memeluk Sancaka erat-erat, begitu lama hingga kedua lenganku terasa kebas, tetapi aku tetap tidak berani melepaskannya. Ia begitu rapuh, tubuhnya hangat karena demam, napasnya terdengar berat seolah ada yang mengganjal di dadanya. Aku menempelkan pipiku di rambutnya yang tipis. Menangis sambil berjanji pada diri sendiri. Bahkan jika langit runtuh, malam ini aku harus membawanya pergi dari rumah ini. Ibu,
Siapkan beberapa barang Sancaka. Aku akan membawanya pergi sekarang, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Ibu Santi, yang sedang duduk di lantai, terkejut dan mendongak. Jangan, Maya. Jangan pergi sekarang. Aku berbalik menatapnya tajam. Kenapa tidak? Aku sudah menemukan anakku kembali. Ibu masih mau menyembunyikannya di sini sampai kapan? Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Kedua tangannya gemetar mencengkeram bajunya. Bukan ibu mau menyembunyikannya lagi, tapi Bima itu berbahaya. Kalau dia tahu kamu sudah menemukan Sancaka, dia tidak akan tinggal diam. Aku tertawa dingin. Hak apa lagi yang dia punya? Dia membohongiku bahwa anakku sudah meninggal. Dia merebut anakku selama 3 tahun. Sekarang aku akan membawanya pergi. Siapa yang berani menghalangi? Ibu Santi menatap ke arah gerbang dengan tatapan penuh ketakutan. Kamu tidak tahu dia sekarang seperti apa. Dia bukan Bima yang dulu lagi. Dia punya banyak utang. Pemarah. Teman-temannya orang-orang tidak benar. Kalau dia tahu Sancaka di sini. Belum selesai ia berbicara. Dari ujung gang terdengar suara motor berhenti mendadak, diikuti suara teriakan seorang pria yang menggema hingga ke halaman. Beu! Buka pintunya! Wajah Ibu Santi pucat pasi. Mangkuk bubur di teras tersenggol olehnya dan jatuh pecah di lantai. Bubur putih tumpah di antara daun-daun kering. Ia tergagap, dia datang. Secara naluriah, aku memeluk Sancaka lebih erat. Anak itu juga terkejut dengan teriakan itu, ia melingkarkan tangannya di leherku, tubuhnya gemetar. Aku bisa merasakan ketakutannya yang sangat akrab, seolah ia sudah sering mendengar suara itu dalam mimpi buruknya. Pintu gerbang kayu didobrak hingga terbuka dengan suara keras. Bima masuk lebih dulu, kemejanya acak-acakan, wajahnya menunjukkan kemarahan. Di belakangnya ada Ratih, mantan adik iparku, dengan sikap angkuhnya yang tidak berubah, hanya saja wajahnya kini lebih dingin dan penuh perhitungan. Di belakang mereka, ada 2 pria bertat, salah satunya memegang rokok yang masih menyala, yang lainnya mengedarkan pandangan ke seluruh rumah. Begitu melihatku, Ratih melotot dan menunjuk wajahku. Dasar hantu gentayangan. Kamu mengikuti ibu sampai ke sini? Aku menatapnya. Semua kebencian selama 3 tahun seolah menumpuk di tenggorokanku. Tetapi sebelum aku sempat menjawab, Bima menatap anak yang ada di pelukanku. Ia terdiam sejenak, matanya menunjukkan keterkejutan, lalu dengan cepat berubah menjadi dingin. Berikan anak itu ke sini. Hanya beberapa kata itu saja sudah membuat hatiku seperti diremas. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hadapan wanita yang pernah ia tipu hingga kehilangan anaknya. Aku memeluk Sancaka lebih erat. Kata-kataku keluar dengan gemetar tetapi jelas. Kalian bilang anakku sudah meninggal. Kalian pembohong. Kalian menipuku selama 3 tahun. Bima menyeringai. Jangan banyak drama. Dia tinggal dengan siapa tidak penting. Yang penting, kamu tidak punya hak untuk menjadi ibunya. Aku tertegun. Apa katamu? Ia melangkah maju, suaranya mengancam. 3 tahun lalu, kamu sendiri yang menandatangani surat penyerahan hak asuh anak. Sekarang mau kembali jadi ibu yang baik? Terlambat. Maya, aku membeku. Aku tidak pernah menandatangani surat seperti itu. Ratih tertawa sinis, ia mengeluarkan setumpuk kertas fotokopian dari tasnya dan melemparkannya ke hadapanku. Kertas-kertas itu berhamburan di halaman. Aku menunduk melihatnya, seluruh tubuhku terasa dingin. Di atas kertas itu ada surat pernyataan melepaskan hak asuh anak. Di bawahnya, ada tanda tanganku, goresannya kacau dan gemetar, sama persis dengan tanda tanganku di surat cerai waktu itu. Tiba-tiba aku teringat saat terbaring di rumah sakit, pikiranku kabur karena obat. Ratih menyodorkan kertas-kertas itu, mendesak, tanda tangani, Mbak, ini cuma untuk administrasi rumah sakit, cepat tanda tangani biar selesai. Ternyata, saat aku begitu kesakitan hingga tidak tahu apakah aku masih hidup atau mati, mereka telah menjebakku. Aku mendongak, mataku kabur karena amarah. Kalian bukan manusia. Bima kehilangan kesabaran.
Ia menoleh kedua pria di belakangnya. Bawa anak itu ke mobil. Salah satu pria bertato itu melangkah maju, tangannya yang kasar terulur ke arah Sancaka. Anak itu berteriak ketakutan, memeluk leherku erat-erat. "Mama, jangan tinggalkan aku." "Mama," dua kata mama pertama itu membuat pikiranku kosong. Aku tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Ketika pria itu mendekat, aku menyambar kursi kayu di samping teras dan dengan sekuat tenaga menghantamkannya ke lengannya. Ia berteriak kesakitan dan mundur. Ratih menjerit. "Perempuan gila. Berani-beraninya kamu memukul orang." Aku memeluk anakku dan mundur ke arah pintu. Mataku menatap lurus ke arah Bima. Siapapun yang menyentuh anakku akan berhadapan denganku. Tepat saat pria satunya lagi hendak maju, Ibu Santi tiba-tiba berdiri di hadapanku. Tubuhnya yang kurus gemetar, tetapi suaranya serak dan keras. "Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan mati di depan rumah ini." Bima melotot. "Ibu sudah gila. Ibu lupa siapa yang merawat ibu selama ini?" Ibu Santi menangis, tetapi tetap merentangkan tangannya. "Aku yang melahirkanmu, tapi aku tidak melahirkan iblis sepertimu. Anak itu anak Maya, kembalikan dia pada ibunya." Wajah Bima memerah padam. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan menampar ibunya dengan keras. Ibu Santi jatuh tersungkur, kepalanya terbentur sudut teras, darah merembes dari pelipis. Sancaka menjerit, sementara aku membeku, memeluk anakku sambil menatap pria yang pernah menjadi suamiku dengan tatapan yang bahkan aku sendiri merasa dingin. Pada saat itu, aku sadar satu hal. Bima tidak hanya tidak setia, tidak hanya serakah, tidak hanya pengecut. Pria di hadapanku ini sudah kehilangan semua rasa kemanusiaannya. Begitu Ibu Santi jatuh, Sancaka di pelukanku tiba-tiba batuk hebat. Awalnya hanya batuk kering, tetapi dengan cepat menjadi batuk panjang hingga seluruh tubuhnya kejang. Aku menepuk-nepuk punggungnya, memanggil namanya berulang kali. "Sancaka, kenapa, nak? Lihat mama." Anak itu berusaha mendongak, bibirnya membiru, matanya nanar seolah tidak lagi mengenaliku. Aku panik luar biasa. Bima di depanku masih berteriak menyuruhku menyerahkan anak itu. Ratih masih memakiku. Tetapi semua suara itu terasa jauh. Di mataku, hanya ada wajah pucat Sancaka. Ia membuka mulutnya, berusaha bernapas. Tangan mungilnya mencengkeram bajuku, lalu perlahan lemas, kepalanya terkulai di bahuku. "Sancaka!" Teriakanku merobek keheningan halaman. Aku menggendongnya dan berlari ke arah gerbang, tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Bima mencoba menahan lenganku, tapi aku menyentakkannya dengan keras, berteriak seperti orang gila. "Lepaskan! Anakmu sekarat. Kamu masih mau merebut apa lagi?" Ia terdiam sejenak, tetapi matanya tidak menunjukkan kesedihan seorang ayah, hanya kejengkelan, seolah pingsannya anak itu merusak rencananya. Aku menggendong Sancaka lari ke ujung gang, tanganku gemetar menekan tombol untuk memesan taksi online. Beruntung, ada sebuah taksi yang baru saja menurunkan penumpang di dekat situ. Aku langsung membuka pintunya, suaraku parau. "Pak, ke rumah sakit terdekat. Cepat, Pak. Anak saya pingsan." Sopir taksi itu melihat wajah pucat anakku dan langsung tancap gas. Melalui kaca spion, aku melihat Ibu Santi berlari terhuyung-huyung, tangannya memegangi pelipisnya yang berdarah. Aku buru-buru membuka pintu dan menariknya masuk. Sementara itu, Bima berdiri di belakang, wajahnya gelap, ponsel menempel di telinga seolah sedang menelepon seseorang. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aku memeluk Sancaka, terus memanggil namanya. "Sancaka, dengar mama tidak? Ini mama. Jangan tidur. Nak, kumohon jangan tidur." Ibu Santi di sampingku menangis tanpa suara, tangannya terus berdoa. Aku belum pernah merasakan perjalanan yang begitu panjang. Setiap detik terasa seperti ada pisau yang mengiris jantungku. Begitu tiba di rumah sakit, aku menggendong anakku dan berlari ke unit gawat darurat. Para dokter langsung membawanya ke brangkar dan mendorongnya masuk. Aku berlari mengikuti hingga ke pintu, tetapi dihentikan oleh seorang perawat. Keluarga harap menunggu di luar. Aku mencengkeram lengannya, nyaris memohon, "Tolong selamatkan anak saya.
Dia baru 3 tahun. Tolong selamatkan dia. Perawat itu menatapku dengan tatapan lembut tetapi tegas. Ibu tenang ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Pintu ruang gawat darurat tertutup di hadapanku. Aku berdiri membeku sejenak, lalu jatuh terduduk di kursi, seluruh tenagaku seakan terkuras habis. Ibu Santi berdiri di sampingku, darah di pelipisnya sudah mengering, tetapi ia tidak memedulikannya. Ia terus menatap pintu itu, bibirnya menggumamkan nama cucunya. Sekitar setengah jam kemudian, seorang dokter keluar. Aku langsung berdiri. Dok, bagaimana anak saya? Dokter itu melepas maskernya. Suaranya serius. Ada indikasi kelainan jantung bawaan, irama jantungnya tidak normal, dan paru-parunya juga lemah karena infeksi yang sudah lama. Dengan kondisi ini, dia perlu pemeriksaan lebih lanjut dan kemungkinan besar harus segera dioperasi. Aku mendengarnya dengan pikiran kacau. Kelainan jantung bawaan? Kenapa? Kenapa tidak diobati dari dulu? Dokter itu menatapku dengan heran. Penyakit ini bukan baru muncul, jika diperiksa sejak kecil, pasti sudah ada penanganan. Apa keluarga tidak tahu? Aku menoleh ke Ibu Santi. Ia menunduk, bahunya bergetar. Aku mengepalkan tanganku begitu erat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Ibu, katakan, kenapa anak saya sakit parah begini tapi tidak diobati? Ibu Santi menangis. Ibu pernah membawanya ke klinik kecil beberapa kali. Katanya harus dirujuk ke rumah sakit besar. Harus banyak tes. Mungkin harus dioperasi. Tapi ibu tidak punya uang. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Lalu Bima? Dia ayahnya. Ibu Santi tertawa getir, air mata mengalir deras. Dia bilang, buat apa diobati, cuma buang-buang uang. Katanya, kalaupun hidup juga cuma menghabiskan uang. Aku mundur selangkah, seolah salah dengar. Apa kata ibu tadi? Ibu Santi menutup wajahnya, terisak. Dia benar-benar bilang begitu. Katanya anak itu lemah, dirawat sehari pun hanya membuang biaya. Kalau bukan karena, tiba-tiba ia berhenti, seolah keceplosan. Aku langsung menatapnya tajam. Karena apa? Ibu Santi menghindari tatapanku, tapi kali ini aku tidak membiarkannya. Aku memegang bahunya dengan erat, suaraku menjadi dingin. Ibu sudah bicara sampai sini, katakan semuanya. Bima mempertahankan anak saya bukan karena sayang, kan? Dengan gemetar, ia mendongak. Setelah beberapa saat, barulah ia berbicara, kata-katanya seolah tersangkut di tenggorokan. Sebelum ayah Bima meninggal, beliau meninggalkan sejumlah dana dan rumah besar untuk cucu laki-laki pertama keluarga kami. Totalnya hampir 20 miliar rupiah. Aku membeku. Ibu Santi melanjutkan dengan suara terputus-putus. Di dalam surat wasiatnya tertulis jelas, anak itu harus tetap hidup sampai usia 5 tahun, baru wali yang sah bisa mengurus dokumen untuk menerima warisan atas namanya. Sancaka tahun ini baru 3 tahun. Masih ada 2 tahun lagi. Aku merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Kepingan-kepingan teka-teki di kepalaku mulai tersusun dengan kejam. Bima tidak mempertahankan anakku karena cinta seorang ayah. Ia mempertahankannya seperti menyimpan sebuah tiket lotre yang menunggu hari pengundian. Aku bertanya dengan suara yang nyaris tidak kukenali. Jadi, dia tidak mau melepaskan anak itu, tapi juga tidak mau mengobatinya? Ibu Santi mengangguk, air mata terus mengalir. Ratih berkali-kali menyuruh menaruhnya di panti asuhan biar tidak repot, tapi Bima tidak mau. Dia bilang masih butuh anak itu hidup 2 tahun lagi. Ibu Santi terisak. Ibu pernah dengar dia bilang ke Dewi di ruang tamu, katanya, sabar saja rawat dia 2 tahun lagi. Kalau rumah dan uangnya sudah didapat, mau dibuang kemana juga terserah. Aku merasa pandanganku gelap. Tanganku terkepal begitu erat hingga berdarah tanpa ku sadari. Kupikir Bima kejam karena telah mengkhianatiku, karena telah menyembunyikan anakku. Tapi baru saat inilah aku mengerti, kekejamannya tidak ada batasnya. Ia tidak menganggap Sancaka sebagai anak. Ia menganggapnya sebagai aset yang belum jatuh tempo. Pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang perawat mendorong keluar berangkar Sancaka. Wajahnya dipasangi selang oksigen kecil.
Ia terbaring diam, wajahnya pucat, bulu matanya basah oleh air mata yang belum kering. Aku melangkah mendekat, menyentuh tangan mungilnya yang dingin. Air mataku jatuh di punggung tangannya, terasa panas. Aku membungkuk dan berbisik, "Maafkan Mama, Nak. Mama datang terlambat." Tetapi setelah permintaan maaf itu, hatiku tidak lagi hanya diisi oleh rasa sakit. Ada sesuatu yang lain yang berkobar, lebih panas dan tajam dari segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar ingin seseorang membayar kesalahannya sampai tuntas. Bukan karena dendam untuk diriku sendiri, tetapi karena ia telah berani menjadikan putraku sendiri sebagai alat untuk mendapatkan uang. Malam itu, rumah sakit begitu hening hingga aku bisa mendengar suara mesin medis yang berdetak teratur di samping tempat tidur Sancaka. Ia sudah dipindahkan ke ruang observasi, tangannya masih terpasang infus, hidungnya dipasangi selang oksigen kecil. Tidurnya tidak nyenyak, sesekali ia mengerutkan kening, tangan mungilnya mengepal seolah sedang takut akan sesuatu dalam mimpinya. Aku duduk di sampingnya, satu tangan menggenggam tangannya, satu tangan lagi kuletakkan di dada untuk mengingatkan diriku agar tetap tenang. Ibu Santi duduk di kursi dekat jendela, luka di pelipisnya sudah diperban, tetapi wajahnya masih pucat pasi. Sejak aku bertanya tentang Bima yang mempertahankan Sancaka demi warisan, ia nyaris tidak bicara lagi. Mungkin ia sendiri tidak sanggup menerima kenyataan bahwa putra yang pernah ia bela mati-matian telah berubah menjadi seseorang yang bisa memperhitungkan darah dagingnya sendiri seperti barang dagangan. Hampir pukul 11 malam, pintu kamar perlahan terbuka. Aku langsung mendongak. Seorang wanita mengenakan topi dan masker yang menutupi hampir seluruh wajahnya masuk. Sosok itu membuat hatiku sesak. Hanya dari matanya dan tas yang ia bawa, aku langsung mengenalinya. Dewi. Wanita yang dulu merebut pernikahanku, dan kini menjadi istri baru Bima. Aku berdiri, menarik selimut menutupi Sancaka, suaraku dingin. "Mau apa kamu ke sini?" Disuruh Bima untuk merebut anakku? Dewi berhenti di ambang pintu. Ia menatapku, lalu menatap anak yang terbaring di ranjang. Matanya di balik masker tampak merah dan lelah, sangat berbeda dari citra angkuh yang kubayangkan. Ibu Santi juga berdiri, wajahnya berubah. "Berani-beraninya kamu datang ke sini." Tetapi yang terjadi selanjutnya membuat aku dan Ibu Santi tertegun. Dewi melepas maskernya, lalu tiba-tiba berlutut di lantai kamar. Kedua tangannya gemetar memegangi tasnya, air mata jatuh bercucuran. "Mbak Maya, tolong selamatkan saya dan anak saya. Saya sudah tidak tahan lagi." Aku diam, tidak mendekat untuk membantunya berdiri, juga tidak langsung menjawab. Di hadapanku adalah orang yang telah merenggut keluargaku, tetapi penampilannya saat ini lebih mirip binatang yang terpojok. Aku tertawa getir, suaraku serak karena lelah. "Menyelamatkanmu? Kamu tahu siapa yang dulu butuh diselamatkan? Aku dan anakku. Di mana kamu waktu itu?" Dewi menunduk, bahunya bergetar. "Saya tahu, Mbak. Saya tahu saya tidak pantas memohon, tapi sekarang selain Mbak, saya tidak tahu harus mencari siapa lagi." Ia lalu menggulung lengan bajunya. Di bawah lampu rumah sakit yang putih dan dingin, aku melihat memar-memar di lengannya. Ada yang sudah menguning. Ada yang masih biru kehitaman, membentang dari pergelangan tangan hingga ke siku. Ibu Santi menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan." Dewi tertawa miris. "Ibu kaget? Putra ibu itu memukuli saya sudah seperti makanan sehari-hari. Mabuk memukul. Kalah judi memukul. Butuh uang juga memukul. Pernah saya sedang demam, dia masih menjambak rambut saya ke lantai hanya karena saya tidak mau memberikan kartu ATM. Ruangan menjadi hening. Aku melihat memar-memar itu. Hatiku tidak langsung merasa kasihan, tetapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Dewi bercerita bahwa setelah menikah, Bima perlahan menunjukkan sifat aslinya. Awalnya ia masih memanjakannya, berjanji akan memberikan status, rumah, dan uang. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, bisnisnya hancur, ia mulai terjerat judi. Utang lama belum lunas, ia menambah utang baru. Para penagih utang datang ke rumah, mengancam lewat pesan,
bahkan mencegatnya di depan kantor. Dia memaksa saya menandatangani surat utang, kata Dewi tercekat. Kalau saya tidak mau, dia memukul. Kalau sudah ditandatangani, uangnya dia yang ambil semua. Aku mencengkeram pinggiran tempat tidur. Jadi kamu kesini untuk mengadu padaku? Itu pilihanmu. Tanggung sendiri. Dewi mendongak, matanya penuh air mata. Kalau saya yang menanggung tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan anak saya? Aku terdiam. Tangannya diletakkan di atas perutnya. Baru saat itulah aku sadar, di balik bajunya yang longgar, perutnya sudah membesar. Saya hamil 5 bulan, kata Dewi dengan suara bergetar. Suasana di ruangan seolah membeku. Ibu Santi terduduk lemas di kursi. Dewi menelan air matanya dan melanjutkan, kemarin USG, dokter bilang kemungkinan besar perempuan. Bima mendengarnya dan langsung membanting gelas di ruang tamu. Dia menunjuk wajah saya dan bilang, kalau anak ini perempuan, akan kujual sekalian. Rumah ini tidak butuh makhluk tidak berguna. Aku merinding. Kalimat itu tidak hanya kejam, tapi juga terdengar sangat akrab. Dulu, keluarga Bima juga memandangku sebagai rahim yang harus melahirkan cucu laki-laki. Sekarang, wanita yang merebut posisiku justru merasakan neraka yang sama. Bedanya, Bima yang sekarang jauh lebih menakutkan. Dewi gemetar membuka tasnya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil dan meletakkannya di meja. Saya tahu Mbak tidak akan percaya. Di sini ada rekaman CCTV yang diam-diam saya salin dari ruang tamu. Bima sedang berbicara dengan para penagih utang. Dia membahas rencana setelah mendapatkan uang warisan Sancaka, dia akan menjual anak itu ke sindikat di perbatasan. Katanya, merawatnya sehari lagi hanya buang-buang nasi. Ibu Santi menangis terseduh-seduh. Sementara darah di tubuhku seolah membeku. Aku menatap flash disk kecil di atas meja itu, tetapi rasanya seperti sedang melihat bom waktu yang bisa meledakkan sisa-sisa kemanusiaan di keluarga itu. Kamu serius? Tanyaku dengan suara dingin. Dewi mengangguk cepat. Kalau saya bohong, saya tidak akan bisa mati dengan tenang. Saya pernah salah. Saya pernah merebut suami Mbak. Saya pernah berpikir dengan mengalahkan Mbak hidup saya akan bahagia. Tapi saya tidak bisa membiarkan dia menyakiti anak-anak lagi. Tidak bisa. Aku mengambil flash disk itu, tanganku terasa dingin. Di kepalaku, terbayang wajah Sancaka yang terbaring di ranjang, napasnya lemah, dan tanda lahir di pergelangan tangannya. Bima tidak hanya ingin mengambil uangnya, ia juga bersiap membuang anakku seperti barang bekas. Aku menatap Dewi, menatap Ibu Santi, lalu menatap putraku. Kali ini, aku tahu aku tidak bisa hanya menangis, tidak bisa hanya lari. Untuk menyelamatkan Sancaka, aku harus menyeret iblis itu ke hadapan cahaya. Aku menyambungkan flash disk itu ke laptop tua yang kupinjam dari ruang perawat. Layar menyala, menampilkan beberapa folder video. Dewi berdiri di sampingku, kedua tangannya saling meremas. Ibu Santi duduk di dekat ranjang Sancaka, matanya tidak lepas dari cucunya yang tertidur lelap. Tidak ada yang berbicara, tetapi di ruangan kecil itu, aku bisa mendengar napas berat setiap orang. Aku membuka video pertama. Gambarnya agak buram, direkam dari sudut lemari sepatu di ruang tamu, tetapi masih cukup jelas untuk melihat Bima duduk di sofa di hadapan beberapa pria asing. Di atas meja ada kaleng-kaleng bir, asbak penuh puntung rokok dan setumpuk kertas. Suara Bima terdengar jelas, cadel karena mabuk, tetapi kejamnya menusuk. Kalau uangnya sudah dapat, bereskan anak itu. Buang saja ke seberang, ada yang akan menampungnya. Yang penting jangan sampai dia kembali. Tanganku gemetar begitu hebat hingga nyaris menjatuhkan laptop. Ibu Santi terisak pelan lalu buru-buru menutup mulutnya. Dewi menunduk, air matanya jatuh. Aku memutar ulang video itu. Satu tanda tangan waktu itu sudah cukup untuk membungkamnya. Mendengar itu, pandanganku menggelap. Ternyata di matanya, hidupku, anakku, dan penderitaanku hanyalah sebuah permainan murahan. Aku menutup laptop dan terdiam lama. Dewi berbisik, bawa ini ke polisi, Mbak. Saya akan jadi saksi. Aku menatapnya, lalu menatap flash disk di tanganku. Belum cukup, Dewi terkejut. Kenapa belum cukup? Dia jelas-jelas bilang begitu. Aku menggeleng,
Suaraku serak tetapi lebih sadar dari sebelumnya. Dia akan bilang dia mabuk dan asal bicara. Dia akan bilang video ini diedit. Dia akan menuduhmu merekayasa cerita karena cemburu dan dendam. Dengan orang seperti Bima, satu celah kecil saja sudah cukup baginya untuk lolos. Dewi terdiam. Mungkin ia tahu aku benar. Bima bukan orang bodoh. Dia kejam, tapi dia juga tahu cara berkelit. Aku meletakkan flash disk itu di meja, kata-kataku keluar dengan dingin. Aku ingin dia mengucapkan kata-kata itu lagi saat dia sadar sepenuhnya. Aku ingin dia masuk ke dalam perangkap yang dia kira dia siapkan sendiri. Ibu Santi mendongak menatapku, matanya menunjukkan rasa takut dan khawatir. Maya, kamu mau apa? Aku menatap Sancaka yang tertidur. Tangan mungilnya tergeletak di dadanya yang naik turun dengan lemah. Aku akan membuat Bima percaya bahwa aku takut, bahwa aku butuh uang, dan bahwa aku akan menyerahkan Sancaka jika dia mau memberiku sebagian uangnya. Ibu Santi menggeleng panik. Jangan, itu berbahaya. Dia sudah gila. Dia bisa menyakitimu. Aku menjawab pelan. Dulu aku kehilangan anakku sekali karena salah percaya orang. Kali ini, seberbahaya apapun, aku harus mendapatkan keadilan untuknya. Dewi menyeka air matanya dan perlahan berdiri. Saya akan pulang. Aku menatapnya. Ia melanjutkan dengan suara gemetar tetapi tegas. Saya akan berpura-pura menangis dan meminta maaf padanya. Saya akan bilang saya pergi karena takut, tapi kemudian bertemu dengan Mbak. Saya akan bilang Mbak sedang kesulitan uang. Asal dia mau memberi uang, Mbak bersedia menandatangani surat penyerahan Sancaka. Aku menatapnya lama. Wanita di hadapanku ini pernah menjadi penyebab hancurnya keluargaku, tetapi sekarang ia juga sedang dipojokkan oleh iblis yang sama. Aku tidak memaafkannya, setidaknya belum. Tapi aku membutuhkannya. Kamu bisa? Tanyaku. Dewi meletakkan tangannya di perutnya, matanya menunjukkan perpaduan antara tekad dan ketakutan. Demi anakku, aku harus bisa. Keesokan paginya, Dewi kembali ke rumah Bima. Sebelum pergi, ia memberiku nomor telepon temannya yang seorang wartawan investigasi bernama Arman. Katanya, Arman pernah membantu beberapa wanita korban KDRT mengumpulkan bukti. Nanti saya akan kirim lokasinya. Kalau ada apa-apa, dia tahu harus melapor ke siapa. Aku mengangguk dan menyimpan nomornya. Selain itu, aku juga diam-diam menyiapkan ponsel cadangan, powerbank, dan sebuah akun media sosial lama. Jika Bima berani berbuat macam-macam, aku akan membiarkan seluruh dunia melihat wajah aslinya. Sore harinya, ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Maya, lupakan saja yang sudah lalu. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Aku tahu kamu susah, tapi kamu merawat anak itu juga tidak akan sanggup. Aku membacanya dan merida baru, dari dahunahku, hari ini sudah berpura-pura baik. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk menjawab dengan perlahan. Kalau mau bicara, bicaralah yang jelas. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat lagi. Kalau kamu memang mau menyelesaikan ini baik-baik, berikan syaratmu. Hampir seketika, ia membalas. Kita bertemu di rumah lama ibu. Tempat itu sepi, tidak ada yang tahu. Aku akan bawa surat-surat dan uang. Kamu bawa anak itu, aku akan biarkan kamu pergi dengan tenang. Aku menatap pesan itu, hatiku dingin. Ia terpancing lebih cepat dari yang kuduga. Orang serakah selalu percaya bahwa setiap orang punya harga. Dia pikir aku juga begitu. Malam itu, aku duduk lama di samping ranjang Sancaka. Ia masih tertidur, wajahnya yang mungil masih pucat tetapi tangannya menggenggam jariku seolah takut aku akan menghilang. Aku membungkuk dan mencium keningnya, berbisik. Maafkan Mama harus meninggalkanmu sebentar. Tapi Mama janji, Mama pergi agar kamu tidak perlu takut lagi. Ibu Santi berdiri di belakangku, suaranya tercekat. Ibu ikut denganmu. Aku menggeleng. Ibu di sini jaga Sancaka. Orang yang ingin ditemui Bima adalah aku. Malam sebelum hari pertemuan, aku tidak tidur. Aku memeriksa kembali ponsel, alat perekam, GPS, nomor Arman,
dan semua yang bisa kugunakan untuk melindungi diri. Aku tahu, satu langkah salah saja bisa membuatku kehilangan bukan hanya bukti, tapi juga nyawa. Tapi aku juga tahu, wanita lemah yang menandatangani surat sambil menangis 3 tahun lalu itu sudah mati. Besok, aku tidak akan pergi untuk memohon keadilan dari Bima. Aku akan membuatnya menggali kuburnya sendiri. Malam berikutnya, aku membawa Sancaka keluar dari rumah sakit sesuai rencana. Dokter sebenarnya tidak setuju, jadi aku hanya meminta izin untuk membawanya keluar beberapa jam dengan syarat selalu membawa obat, catatan medis, dan harus segera kembali jika ia sesak napas. Sejujurnya, saat memeluknya keluar dari gerbang rumah sakit, hatiku seperti diremas. Aku tahu aku sedang menyeret anak yang sakit ini ke dalam permainan berbahaya, tapi jika tidak begini, Bima tidak akan pernah menunjukkan wujud aslinya. Rumah lama Ibu Santi gelap gulita. Aku menggendong Sancaka dan duduk di kursi kayu di tengah ruang tamu. Di dekatku, sebuah ponsel sudah tersembunyi, menyiarkan langsung secara privat ke akun Arman. Satu ponsel lagi ada di sakuku, sudah merekam suara sejak tadi. Dewi berdiri di dekat pintu, menunduk, berpura-pura menjadi orang yang berhasil membujukku. Sementara Ibu Santi bersembunyi di balik gorden tua di ruang dalam, tangannya gemetar memegang tasbih. Sekitar pukul 8 malam, dari luar terdengar suara motor dan langkah kaki. Bima masuk lebih dulu, diikuti 2 anak buahnya. Ia mengenakan kemeja hitam. Rambutnya disisir rapi, dan senyum di wajahnya membuatku mual. Begitu melihatku duduk memeluk Sancaka, ia langsung duduk di kursi seberangku. Maya, kamu tahu jalan kembali itu bagus. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri, aku tidak mau berbuat kasar. Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. Sancaka merapat ke dadaku. Bima melirik anak itu sekilas, lalu menoleh ke Dewi. Kerja bagus. Perempuan memang lebih mudah bicara dengan perempuan. Dewi menunduk. Aku hanya ingin semua cepat selesai. Bima tertawa sinis, mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya. Ini, tanda tangani. Pernyataan penyerahan hak asuh anak, perjanjian tidak akan menuntut warisan, dan tidak akan mengungkit masalah lama. Setelah tanda tangan, aku beri kamu 200 juta. Anggap saja sebagai tanda ikatan kita dulu. Aku melihat tumpukan kertas itu dan nyaris tertawa. 3 tahun lalu ia merebut anakku dengan kertas. 3 tahun kemudian, ia masih berpikir bisa membungkamku dengan kertas dan uang. Aku sengaja membolak-balik kertas itu perlahan, mengulur waktu. 200 juta untuk membeli 3 tahun penderitaanku? Bima bersandar, mulai tidak sabar. Jangan bicara begitu. Kamu merawatnya juga tidak akan sanggup. Sakit-sakitan begitu, uang rumah sakitmu cukup untuk berapa hari? Serahkan dia padaku, hidupmu akan lebih ringan. Aku bertanya pelan. Kalau aku serahkan, apa kamu akan mengobatinya? Ia menatapku seolah aku ini orang naif. Kalau bisa diobati ya diobati, kalau tidak ya tergantung nasib. Terima saja, Dewi menggigit bibirnya. Bahunya terlihat bergetar. Di layar ponsel yang tersembunyi, jumlah penonton siaran langsung terus bertambah. Arman sudah membagikan tautannya kepada pihak yang berkepentingan. Belum sempat aku bicara lagi, Sancaka tiba-tiba mendongak. Entah karena ia mendengar rekaman yang tadi sengaja kupasang dengan volume kecil, atau karena anak-anak memang sensitif terhadap kekejaman. Ia menatap Bima dengan mata berkaca-kaca dan bertanya dengan suara lemah, "Papa? Apa Papa benar-benar mau jual aku?" Ruangan menjadi hening. Senyum di wajah Bima membeku. Ia menatap anak itu, lalu menatapku, matanya tiba-tiba setajam pisau. "Siapa yang mengajarimu bicara begitu?" Sancaka ketakutan dan bersembunyi di pelukanku. Tangannya gemetar menunjuk ke arah ponsel yang tersembunyi di meja. Tepat pada saat itu, rekaman suara dari flash disk itu terdengar, sangat pelan tetapi jelas, "Kalau uangnya sudah dapat, bereskan anak itu. Buang saja ke seberang." Wajah Bima langsung berubah. Ia bangkit dan menerjang ke arah ponsel itu. Aku memeluk anakku dan mundur, sementara Dewi tiba-tiba menghalangi jalannya. "Bima, cukup, jangan sakiti siapa-siapa lagi." Bima melotot,
Tidak percaya wanita yang dulu begitu takut padanya berani melawan. Kamu mengkhianatiku, Dewi menangis tetapi tidak mundur. Aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya tidak mau anakku nanti juga kau jadikan barang dagangan. Sebuah tamparan keras terdengar. Dewi jatuh ke lantai. Satu tangannya memegangi perutnya, wajahnya pucat karena kesakitan. Aku menjerit, sementara Bima sudah mengeluarkan pisau lipat kecil dari sakunya. Kilatan baja di bawah lampu kuning membuat Ibu Santi yang bersembunyi di dalam menangis. Siapapun yang mengkhianatiku akan mati, teriaknya dengan mata merah. Aku tidak akan dapat uang. Tidak akan ada yang hidup tenang. Dua anak buahnya maju. Tetapi sebelum mereka sempat menyentuhku, pintu kayu didobrak terbuka. Diam di tempat. Jatuhkan pisau. Polisi menyerbu masuk dari halaman. Pada saat yang sama, Arman dan beberapa orang lainnya muncul. Satu orang menolong Dewi, yang lainnya melumpuhkan kedua anak buah Bima. Tangan Bima dipelintir ke belakang, pisaunya jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Kupikir semuanya sudah berakhir, tetapi saat diborgol, Bima tiba-tiba tertawa. Tawa serak yang gila dan membuat seluruh ruangan merinding. Ia menoleh ke arahku, lalu menunjuk ke ruang dalam tempat Ibu Santi keluar dengan gemetar. Kalian pikir aku yang paling jahat? Tanya perempuan tua itu siapa yang pertama kali menyarankan untuk menyembunyikan anak si Maya. Aku membeku. Seluruh ruangan seakan hampa. Aku menoleh ke Ibu Santi. Ia berdiri di sana, bibirnya bergetar, air mata mengalir deras. Bima tertawa sinis. Waktu itu aku masih ragu. Dia yang bilang, pertahankan cucu laki-laki, si Maya itu miskin, tidak pantas merawat darah daging keluarga kita. Dia yang suruh bilang saja anak itu sudah meninggal, biar sakit sekali lalu selesai. Aku menatap Ibu Santi, merasa seperti baru saja ditampar. Ia berjalan terhuyung-huyung lalu berlutut di hadapanku, kedua tangannya memegangi kakiku, tangisannya pecah. Ibu salah, ibu kena karma. Maya. Waktu itu ibu egois, ibu takut kehilangan cucu, ibu pikir keluarga ayah yang berhak, ibu tidak menyangka akan jadi begini. Aku berdiri mematung, satu tangan memeluk Sancaka. Kupikir Ibu Santi hanya terseret dalam kejahatan Bima. Ternyata, pisau pertama yang menusuk hidupku berasal dari wanita yang sedang berlutut di kakiku ini. Di luar, sirene mobil polisi meraung-raung. Bima digiring keluar, masih menatap kami dengan penuh kebencian. Tiba-tiba Sancaka melingkarkan tangannya di leherku. Tubuhnya masih gemetar, tetapi suaranya kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Mama. Dua kata itu membuat air mataku jatuh. Di tengah rumah tua yang hancur, di antara suara sirene, tangisan, dan pengakuan yang terlambat, aku memeluk anakku erat-erat. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa memaafkan siapapun. Tapi aku tahu, mulai saat itu, tidak akan ada lagi yang bisa merebut anakku. Aku membawa Sancaka kembali ke rumah sakit saat hari hampir pagi. Beberapa jam kemudian, siaran langsung yang disimpan oleh Arman menyebar luas di media sosial. Orang-orang menyebut Bima lebih rendah dari binatang, Ratih sebagai bibi yang tidak punya hati, dan semua orang yang terlibat dalam rencana keji itu. Tapi di tengah badai itu, aku tidak merasa puas, aku hanya merasa lelah. Sancaka kembali dirawat. Ia tertidur lelap, tangan mungilnya masih menggenggam jariku. Aku duduk di sampingnya, pikiranku kosong. Bima ditahan, Dewi dilindungi, Ibu Santi duduk di koridor seperti orang kehilangan jiwa. Kupikir setelah malam itu aku bisa bernapas lega, tapi takdir belum mengizinkannya. Pagi harinya, dokter memanggilku ke ruangannya. Ia meletakkan setumpuk berkas di hadapanku. Kondisi jantung anak ibu lebih parah dari yang kami duga. Dia harus dioperasi dalam waktu sebulan ini. Tenggorokanku tercekat. Tapi aku berusaha tenang. Berapapun biayanya, akan saya usahakan. Dokter itu menatapku dengan kasihan. Masalahnya bukan hanya itu. Ia membuka hasil tes lain. Kami menemukan jejak obat penenang dalam darahnya. Dosisnya kecil. Tapi sepertinya diberikan dalam jangka waktu yang lama. Ini bisa merusak otak dan sistem sarafnya. Seluruh tubuhku mendingin.
Berkas di tanganku jatuh berhamburan. Pikiranku langsung tertuju pada Sancaka di rumah tua itu, yang selalu terlihat lelah dan lamban. Kupikir itu karena penyakitnya. Aku tidak menyangka ada yang tega membuatnya hidup seperti bayangan. Apa mungkin salah, dok? Tanyaku dengan suara bergetar. Dokter itu menggeleng. Hasilnya cukup jelas. Ibu sebaiknya bekerja sama dengan pihak berwenang. Aku keluar dari ruangan itu dengan kaki lemas. Ponselku bergetar. Polisi memintaku datang untuk memberikan keterangan tambahan. Mereka menemukan bukti baru terkait aset Sancaka. Di kantor polisi, seorang petugas menjelaskan, kami curiga Bima telah memalsukan dokumen untuk menjual rumah yang seharusnya menjadi milik Sancaka. Sebagian dana perwalian juga sudah ditarik melalui transaksi yang rumit. Tapi bukankah harus menunggu sampai dia berusia 5 tahun? Benar. Tapi mereka memalsukan surat keterangan kesehatan, tanda tangan wali, dan menggunakan perantara untuk mencairkannya. Sepertinya mereka berencana kabur. Aku memejamkan mata. Pukulan ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Aku butuh uang untuk menyelamatkan anakku, tapi ayahnya sendiri telah menguras habis dana itu. Saat itu, pintu di sebelah terbuka. Bima digiring lewat. Saat melihatku, ia tidak takut. Ia justru menyeringai. Maya, panggilnya dengan nada mengejek. Kudengar anak itu butuh operasi segera ya? Aku bangkit, tetapi petugas menahanku. Bima mendekat dan berbisik. Uangnya sudah tidak ada. Anakmu juga sebentar lagi mati. Kamu menang apa? Kalimat itu menusuk jantungku. Aku menerjangnya dengan marah. Petugas harus memisahkanku. Sambil digiring pergi, ia tertawa dan berkata, kamu pikir menemukan anakmu adalah akhir? Nerakamu baru saja dimulai. Aku berdiri membeku di koridor. Jika tidak ada yang menopang, aku mungkin sudah ambruk. Semua yang baru saja kurebut kembali seakan hancur berkeping-keping. Aku keluar dari kantor polisi dengan perasaan hampa. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku hendak menolaknya. Tapi entah kenapa aku mengangkatnya. Suara seorang pria tua terdengar. Apa benar ini dengan Ibu Maya, ibu dari Sancaka? Anda siapa? Saya Pak Hadi, pengacara pribadi almarhum Bapak Danang. Jantungku berdebar kencang. Pak Danang, mantan ayah mertuaku. Satu-satunya orang di keluarga itu yang pernah bersikap baik padaku. Pria itu melanjutkan, ada sebuah berkas yang seharusnya sampai ke tangan ibu 3 tahun lalu. Jika ibu ingin menyelamatkan putra ibu, ibu harus segera bertemu saya. Aku berdiri terpaku, tangan yang memegang telepon terasa dingin. Pak Hadi kemudian menyebutkan nama lengkap Sancaka yang tertera di akta kelahiran asli, Sancaka Putra Danang. Nama yang hanya kami bertiga yang tahu. Aku segera menemuinya di sebuah kantor hukum tua. Pak Hadi, seorang pria berusia 60-an, menyambutku. Ibu persis seperti yang digambarkan Pak Danang, katanya. Seorang wanita yang kuat menahan sakit, tapi sekali bangkit tidak akan mudah dijatuhkan lagi. Tenggorokanku tercekat. Ia meletakkan sebuah kotak besi kecil di hadapanku, masih tersegel dengan tanda tangan Pak Danang. Maafkan saya. Berkas ini tersimpan terlalu lama. Setelah Pak Danang meninggal, saya mencoba mencari ibu, tapi keluarga Bima mengatakan ibu sudah keluar negeri, dan tidak mau ada hubungan lagi dengan anak itu. Lagi-lagi kebohongan. Pak Hadi membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan surat wasiat. Ia memutar video di flash disk. Di layar, tampak Pak Danang terbaring di ranjang rumah sakit, kurus, tapi matanya masih tajam. Hadi, katanya dengan suara lemah. Kalau kau melihat ini, artinya waktuku tidak banyak lagi. Aku sudah mendengar rencana Bima dan Ratih. Aku tidak menyangka di mata mereka, seorang anak hanyalah kunci brankas. Ia terbatuk, lalu melanjutkan. Aku sudah salah mendidik mereka. Aku mengubah surat wasiatku. Semua aset untuk cucuku, Sancaka, tidak akan diserahkan pada Bima atau siapapun dari keluarga mereka. Orang yang merawat dan melindunginya hingga usia 18 tahunlah yang akan menjadi wali sah atas aset itu. Ia menatap lurus ke kamera. Jika suatu hari Maya masih hidup dan menemukan anaknya,
berikan berkas ini padanya. Dia ibu dari anak itu. Utang keluarga kami padanya tidak akan pernah terbayar. Aku menangis terseduh-seduh. Ternyata, ada satu orang yang tahu kebenarannya dan mencoba meninggalkan jalan keluar untuk kami. Pak Hadi mematikan video itu. Klausul terakhir sangat penting, katanya. Jika ada yang terbukti menyalahgunakan, menganiaya, atau memanfaatkan anak itu demi keuntungan pribadi, orang itu akan kehilangan semua haknya. Dengan bukti yang ibu miliki, Bima tidak punya celah lagi. Tepat saat aku merasa sedikit lega, Pak Hadi mengeluarkan sebuah amplop lain. Ada satu hal lagi yang perlu ibu ketahui. Ia mengeluarkan hasil tes DNA yang sudah usang. Tulisan di atasnya membuatku butuh beberapa detik untuk paham. Bima tidak memiliki hubungan darah dengan Pak Danang. Pak Danang mengetahuinya sudah sangat terlambat, jelas Pak Hadi. Tapi orang yang tahu lebih dulu adalah Ratih. Dia yang menemukan hasil tes ini dan terus memanas-manasi Bima untuk merebut warisan, takut jika kebenaran terungkap kakaknya tidak akan dapat apa-apa. Aku duduk membeku. Semua kepingan teka-teki itu kini membentuk sebuah lingkaran setan yang mengerikan. Keserakahan, rahasia, pengkhianatan, dan kebohongan yang saling tumpang tindih, akhirnya menghancurkan seorang anak tak berdosa dan hidupku. Pak Hadi menatapku dengan tegas. Ibu Maya, jika ibu setuju, mulai hari ini saya akan menjadi perwakilan hukum ibu dan putra ibu. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membekukan semua transaksi mencurigakan, mengembalikan hak asuh ibu secara sah, dan meminta pengadilan mengeluarkan tindakan darurat untuk melindungi aset Sancaka. Yang terpenting, kita akan menggunakan surat wasiat ini untuk menyelamatkannya. Aku menatap nama Sancaka Putra Danang, lalu membayangkan putraku yang terbaring lemah di rumah sakit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki pegangan yang nyata, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk merebut kembali apa yang menjadi hak anakku. Aku mendongak menatap Pak Hadi, menyeka air mataku. Suaraku serak tetapi mantap. Saya setuju. Tolong bantu saya menyelamatkan putra saya. 3 hari setelah pertemuan itu, proses hukum dimulai. Pengadilan menerima permohonan darurat kami. Bank membekukan semua transaksi terkait dana perwalian Sancaka. Kabar itu menyebar cepat, entah bagaimana, Ratih mengetahuinya. Malam itu juga, ponselku terus berdering. Awalnya pesan makian, lalu telepon yang tidak kuangkat, kemudian pesan suara. Suara Ratih melengking penuh kebencian. Lepaskan anak itu, dia darah daging keluargaku. Kamu tidak berhak mengambil semua warisan keluarga kami. Aku menyimpan semua pesan itu sebagai bukti, seperti yang disarankan Pak Hadi. Rumah sakit menjadi satu-satunya tempat aman bagi kami. Jadwal operasi Sancaka sudah ditentukan. Ia masih lemah, tapi terkadang lebih sadar. Mama, operasi sakit tidak? Tanyanya suatu hari. Aku tersenyum, nanti Sancaka tidur sebentar, pas bangun sudah ada Mama di sampingmu. Ia mengangguk patuh. Kepatuhannya justru membuat hatiku semakin sakit. Kupikir semua sudah terkendali. Bima ditahan, Dewi dilindungi, Ibu Santi setia menjaga cucunya. Tapi aku meremehkan kegilaan Ratih. Pagi itu, hujan gerimis. Ibu Santi sedang menerima telepon dari Pak Hadi di luar, sementara aku turun ke kantin untuk membeli bubur. Sancaka tunggu ya, Mama sebentar, kataku. Ia tersenyum lemah, dan melambaikan tangannya yang terpasang infus. Aku tidak menyangka itu adalah pemandangan damai terakhir sebelum mimpi buruk datang. Aku di kantin tidak sampai 10 menit. Saat kembali, pintu kamar terbuka. Mangkuk bubur di tanganku jatuh dan pecah. Ranjang rumah sakit kosong. Selang infus tercabut paksa, selimut tersingkap. Mobil mainan merah Sancaka masih di atas bantal, tapi anakku hilang. Aku membeku sejenak, lalu berlari ke koridor sambil berteriak. Sancaka di mana? Anak saya di mana? Ibu Santi menoleh, melihat ke dalam kamar, lalu pingsan. Perawat dan keluarga pasien lain berdatangan. Aku seperti orang gila, menarik seragam setiap perawat bertanya apakah ada yang melihat anakku. Petugas keamanan segera memeriksa CCTV. Aku berdiri di ruang monitor.
Tanganku mencengkeram meja. Layar menampilkan rekaman. Seorang wanita berseragam perawat, mengenakan masker, mendorong Brangkar masuk ke kamar Sancaka. Ia melakukan sesuatu dengan cepat, lalu menggendong anakku ke Brangkar, menutupinya dengan selimut. Saat melewati kamera di ujung koridor, ia mendongak sejenak. Itu Ratih. Dia sakit jantung. Anak saya bisa mati. Teriakku di ruang keamanan. Semua orang panik. Polisi dihubungi. Tapi Ratih sudah merencanakannya dengan matang. Ia menggunakan kartu identitas palsu, seragam palsu, dan keluar melalui jalur pembuangan sampah. Sebuah mobil van kecil sudah menunggunya. Di tengah kekacauan itu, ponselku berdering. Panggilan video dari nomor tak dikenal. Aku tahu itu siapa. Begitu ku jawab, wajah Ratih muncul. Rambutnya acak-acakan, matanya merah. Di belakangnya ada sebuah gudang gelap. Kamera kemudian menyorot Sancaka yang diikat di sebuah kursi plastik, mulutnya dilakban, matanya penuh ketakutan. Ratih, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Teriakku. Ia tertawa dingin. Anakmu, 3 tahun ini siapa yang merawatnya? Keluarga kami. Sekarang kamu datang mau mengambil semua uangnya? Enak saja. Apa maumu? Bawa semua surat-surat warisan itu ke sini. Datang sendiri. Kalau aku lihat polisi, anak ini akan kulempar ke sungai. Dia keponakanmu. Memangnya kenapa? Kalau aku tidak dapat uang, tidak ada yang boleh dapat. Belum sempat aku menjawab, Sancaka tiba-tiba kejang. Matanya mendelik, napasnya tersengal. Wajahnya mulai membiru. Dia kambuh. Buka lakbannya. Biarkan dia bernapas. Teriakku panik. Ratih juga terlihat kaget, tapi kemudian ia berteriak. Bawa surat-suratnya ke sini. Cepat, panggilan terputus. Aku berdiri di koridor rumah sakit, tanganku gemetar. Polisi memintaku tenang, tapi bayangan wajah biru Sancaka terus menghantuiku. Anak saya tidak punya waktu lagi, teriakku. Aku tidak menunggu siapapun. Aku mengambil tas berisi dokumen palsu yang sudah disiapkan Pak Hadi, lalu berlari ke parkiran. Hujan turun semakin deras. Aku mengabaikan panggilan di belakangku. Aku hanya tahu, anakku ada di tangan orang gila, dan setiap menit bisa menjadi menit terakhirnya. Aku tancap gas, menerobos hujan, menuju gudang di tepi sungai yang lokasinya baru saja dikirim Ratih. Kali ini, aku tidak takut mati. Aku hanya takut terlambat lagi. Aku mengemudi di tengah hujan lebat, tanganku mencengkeram setir. Jalanan menuju gudang di tepi sungai becek dan licin. Dari kejauhan, kulihat cahaya lampu remang-remang dari celah pintu gudang yang berkarat. Aku menghentikan mobil agak jauh, memasukkan berkas ke dalam bajuku, lalu turun. Angin dingin menerpa wajahku, tapi aku tidak merasakannya. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, Sancaka harus hidup. Aku mendorong pintu gudang yang sedikit terbuka. Di dalam gelap dan berbau apek. Di tengah gudang, di bawah lampu gantung, Ratih berdiri di samping kursi tempat Sancaka diikat. Di tangannya ada sebilah pisau buah. Wajahnya pucat, matanya merah. Sancaka melihatku dan menangis. Mama. Aku hendak berlari, tapi Ratih langsung mengarahkan pisaunya ke arah Sancaka. Berhenti di situ. Teriaknya. Maju selangkah lagi, aku tidak jamin anak ini masih bisa bernapas. Aku berhenti, mengangkat kedua tanganku. Ratih, aku sudah datang. Berkasnya sudah kubawa. Lepaskan Sancaka dulu. Dia sakit jantung. Dia tidak akan kuat. Ratih tertawa histeris. Sakit jantung urusannya apa denganku? Kalaupun dia hidup, gunanya apa selain mengambil semua uang untuk dirinya sendiri? Aku melihat kebencian di matanya. Itu bukan lagi sekadar keserakahan, tapi rasa iri yang sudah membusuk. Ia menunjuk Sancaka. Sejak dia lahir, ibu memujanya. Ayah meninggalkan warisan untuknya. Mas Bima mempertahankannya demi uang. Lalu aku ini anak perempuan, aku ini sampah. Aku perlahan meletakkan berkas di atas sebuah peti kayu. Tidak ada yang menyuruhmu menyakiti seorang anak untuk membuktikan keberadaanmu. Kamu tahu apa? Teriaknya. Seumur hidup aku selalu dengar,
Anak perempuan nanti juga akan ikut suami. Warisan keluarga ini untuk anak laki-laki. Ibu lebih sayang dia daripada aku, ayah mati juga meninggalkan segalanya untuknya. Dia baru lahir sudah punya segalanya, sementara aku harus berjuang untuk setiap rupiah. Suaranya pecah, penuh dendam dan keputusasaan. Tapi pisau di tangannya tidak bergeser. Aku mencoba mengulur waktu. Aku tahu polisi sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah kaki. Wajah Ratih berubah. Kamu bawa polisi? Tidak. Aku datang sendiri. Tapi ia sudah kehilangan kendali. Ia menjambak rambut Sancaka, menempelkan pisau ke lehernya. Sancaka menjerit. Mama, tolong. Jeritan itu merobek hatiku. Aku berlutut. Ratih, kumohon, jangan sakiti anakku. Pada saat itu, pintu belakang gudang terbuka. Ibu Santi masuk dengan terhuyung-huyung, basah kuyup, entah bagaimana ia bisa mengikutiku. Ia menatap Ratih, lalu Sancaka, wajahnya pucat pasi. Ratih. Letakkan pisaunya, nak. Ratih tertegun sejenak, lalu tertawa sinis. Ibu juga datang, bagus, kumpul semua. Ibu Santi berlutut di hadapan putrinya. Ibu yang salah. Semua salah ibu. Ibu terlalu memuja cucu laki-laki, ibu bodoh. Ibu menyakiti Maya, juga menyakitimu. Kalau kamu benci, bencilah ibu. Tusuk saja ibu, tapi lepaskan anak itu. Dia tidak bersalah, nak. Ratih menangis, tapi tangisannya terdengar mengerikan. Kalau dulu ibu tidak pilih kasih, aku tidak akan jadi begini. Di mata ibu, aku selalu kalah dari anak ini. Ibu Santi merangkak mendekat. Ibu mohon nak, ibu sudah kehilangan anak laki-laki ibu. Jangan sampai ibu kehilangan anak perempuan ibu juga. Letakkan pisaunya. Masih ada waktu. Ratih menggeleng, tangannya yang memegang pisau gemetar hebat. Sudah terlambat. Tidak ada yang boleh dapat apa-apa. Tidak ada yang boleh hidup tenang. Tiba-tiba ia mengayunkan pisaunya ke arah Sancaka. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku melompat, tapi Ibu Santi lebih cepat. Ia menerjang ke depan, melindungi Sancaka dengan tubuhnya. Pisau itu menancap di perutnya. Gudang menjadi hening. Ratih melepaskan pisaunya, matanya nanar menatap darah yang membasahi baju ibunya. Sancaka menjerit. Nenek, aku Aku berlari menopang Ibu Santi yang roboh, darah mengalir dari sela-sela jariku, ia mencengkeram pergelangan tanganku, napasnya tersengal. Selamatkan Sancaka. Jangan biarkan nasibnya seperti ibu. Aku menangis sambil menekan lukanya. Ibu jangan bicara lagi. Ibu akan selamat. Tapi matanya terus menatap Sancaka. Pintu gudang didobrak. Polisi menyerbu masuk, meringkus Ratih yang masih terduduk lemas sambil bergumam, aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Aku tidak lagi mendengar apapun. Karena pada saat itu, Sancaka tiba-tiba terdiam. Aku menoleh. Ia masih duduk di kursi, wajahnya membiru, matanya nanar, dadanya nyaris tidak bergerak. Sancaka. Seorang polisi berlari membuka ikatannya. Aku memeluknya, merasakan tubuhnya yang lemas. Sirene ambulans meraung-raung dari kejauhan. Aku menggendongnya dan berlari keluar, menerobos hujan sambil menangis. Bernapas, nak. Ini mama. Bernapas. Malam itu, di tengah suara sirene dan kilatan lampu biru merah, aku hanya bisa memeluk anakku erat-erat, memohon pada Tuhan untuk tidak mengambilnya dariku lagi. Ambulans tiba di rumah sakit dengan sirene yang memekakkan telinga. Aku berlari mengikuti Brankar, memanggil nama Sancaka berulang kali. Seorang dokter menoleh padaku, keluarga harap bersiap, anak ini harus dioperasi malam ini juga. Sebuah surat persetujuan disodorkan padaku. Tanganku gemetar hebat saat menandatanganinya. Aku tidak meminta apa-apa lagi. Aku hanya memohon agar anakku selamat. Di koridor, Ibu Santi juga dilarikan ke ruang gawat darurat. Sebelum pintu tertutup, ia masih sempat menggenggam tanganku. Selamatkan Sancaka. Jangan khawatirkan ibu.
Aku berdiri di antara dua pintu darurat. Di satu sisi putraku, di sisi lain wanita yang pernah menghancurkan hidupku, namun baru saja mengorbankan dirinya untuk cucunya. Menjelang pagi, Bima dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saat melewati ruang operasi, ia melihat lampu merah yang masih menyala. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan di matanya. Anak itu, bagaimana keadaannya? Tanyanya tergagap. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku itu. Wajah yang pernah kupercaya. Tapi kini, di mataku ia hanyalah seorang pengecut. Kamu tidak pantas menjadi seorang ayah, kataku pelan. Bima menunduk, bahunya bergetar, lalu ia menangis. Tapi air mata itu datang terlambat. Terlambat 3 tahun. Kemudian aku dengar dari Pak Hadi, Bima dan Ratih dijerat dengan berbagai pasal. Dewi dan bayinya selamat dan menjadi saksi kunci. Setiap orang dalam cerita ini akhirnya harus menghadapi konsekuensi perbuatan mereka. Operasi Sancaka berlangsung berjam-jam. Aku menunggu di koridor, tanganku terkepal erat. Saat dokter akhirnya keluar, aku nyaris tak sanggup berdiri. Ia melepas maskernya, wajahnya lelah, tapi matanya melembut. Selamat, Bu. Anaknya berhasil melewati masa kritis. Aku jatuh berlutut di tengah koridor. Seluruh kekuatanku seakan habis. Aku menangis sejadi-jadinya. Menangisi 3 tahun yang hilang. Dan bersyukur karena akhirnya aku masih bisa mendengar kabar baik. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi menyelesaikan semua urusan hukum. Aset Sancaka diamankan dalam dana perwalian khusus untuk pengobatan dan pendidikannya. Aku tidak mengambil sepeser pun untuk diriku. Sebagian dana kompensasi kugunakan untuk mendirikan yayasan kecil bagi anak-anak korban kekerasan. Setelah pulih, Ibu Santi menyewa sebuah kamar kecil di dekat tempat tinggalku. Setiap pagi ia akan datang membawakan bubur atau buah, lalu diam-diam duduk di teras, memperhatikan Sancaka yang belajar berjalan lagi setelah operasi. Ia tidak pernah memintaku untuk memaafkannya. Aku juga tidak pernah menjanjikan apapun. Kami hanya membiarkan waktu menyembuhkan luka dengan caranya sendiri. Suatu sore, matahari bersinar lembut. Sancaka sudah lebih sehat, pipinya mulai merona. Tangan mungilnya menggenggam erat tanganku saat kami berjalan pelan di taman. Ia menunjuk seekor kupu-kupu dan tertawa. Tawa yang 3 tahun lalu kurindukan dalam mimpi-mimpi burukku. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi rasa syukur yang meluap. Jalan di depan kami masih panjang, akan ada bekas luka yang mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi selama aku bisa menggenggam tangan kecil ini, selama aku bisa mendengar tawanya, aku tahu aku bisa menghadapi apapun, aku tidak lagi sendiri. Aku punya Sancaka, dan Sancaka punya aku. Itulah satu-satunya hal yang terpenting.